Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa nyata terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi kabar baik bagi kita semua, bagaimana anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga saya bacakan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita jalani. Dan kadangkala memang seringkali kita menjalani kehidupan dan seringkali kita dijumpai menghadapi situasi yang mungkin gagal. Dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan. Dan dalam keadaan situasi yang gagal, kita kadangkala ingin ada mendapatkan suatu kesempatan. Mendapatkan kesempatan baru untuk mencoba lagi. Dan pada akhirnya kita berhasil. Seperti halnya Hizkia. Hizkia pada waktu itu adalah salah satu raja yang takut akan Tuhan. Ia sangat dipakai oleh Tuhan. Ia melakukan pembaruan rohani di Yehuda, menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu. Dan pada waktu itu Hizkia sedang mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Dia mengalami kemenangan besar ketika bangsa Asyur mengepung Yerusalem. Melalui pertolongan Tuhan mereka mengalami kemenangan yang besar. Namun setelah kemenangan yang besar yang Hizkia alami, Hizkia menghadapi musuh yang berbeda kali ini. Yaitu apa? Yang dimana Hizkia mendapatkan pesan dari Tuhan. Ya, mendapatkan pesan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya yang dimana dikatakan bahwa dia akan mati. Dia akan mati dan dia tidak akan sembuh, ya. Nah, situasi itu tampak sebagai suatu hal yang sangat serius bagi Hizkia, ya. Sehingga pada waktu itu kita bisa melihat bagaimana respon dari Hizkia ini. Hizkia datang kepada Tuhan dalam doa, dia minta kesempatan yang baru dari Tuhan. Dia minta kesempatan lagi dari Tuhan. Dia minta agar umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa Hizkia. Nah, kisah ini sebenarnya mengajarkan bahwa firman Tuhan bukan hanya menegur, tetapi juga mengarahkan kita kepada pertobatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu muncul satu pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita? Karena apa? Karena kita semua telah diberikan kesempatan yang baru dari Tuhan. Kita semua mendapatkan kesempatan yang baru dari Tuhan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama sampai yang ketiga, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saat mendengar kabar bahwa hidupnya akan berakhir, Hizkia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan nabi yang datang kepadanya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, melainkan ia langsung datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan, ia memalingkan wajahnya ke tembok dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa ketika jalan manusia seolah tertutup, jalan menuju Tuhan tetap terbuka. Hizkia sadar bahwa jalan kepada Tuhan itu dia masih terbuka. Sehingga dia memalingkan wajahnya, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta kesempatan yang baru dari Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kita tahu kisahnya. Hizkia mendapatkan kesempatan yang baru. Seringkali ketika masalah datang ya bagi kita lebih dahulu panik. Mencari jalan sendiri, mengandalkan manusia. Ya. Harus apa yang kita perbuat? Namun hari ini kita belajar dari kisah Hizkia. Hizkia mengajarkan hal yang berbeda. Respon pertamanya yang dia tunjukkan adalah dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa.
berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sadar bahwa doa itu bukan pilihan terakhir, tetapi itu merupakan hal yang utama untuk datang kepada Tuhan. Tempat pertama untuk mencari pertolongan. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam menghadapi hari-hari kita, bagaimana kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan, mari kita berdoa, tanya sama Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan. Sebab datang kepada Tuhan akibatnya mengalami penyertaan dan jawaban Tuhan. Sebaliknya kalau kita menjauh dari Tuhan, akibatnya kita kehilangan damai dan kehilangan arah. Contoh dalam kehidupan kita sekarang saat mengalami sakit, mengalami masalah keluarga, atau masalah yang lainnya. Kita dapat memilih, ada dua pilihan. Mau putus asa, atau kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Itu tinggal pilihan dari kita masing-masing. Namun yang saya mau sampaikan bahwa tanpa datang kepada Tuhan, kita mudah putus asa. Dikuasai ketakutan, pada akhirnya mengambil keputusan yang salah. Namun sebaliknya ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita dikuatkan. Kita memperoleh damai dari Tuhan dan mengalami pimpinan Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Masalah seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga jadikan doa sebagai respon pertama dan curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kemudian percaya bahwa Tuhan mendengar doa umatnya. Kemudian yang kedua, yaitu taatilah firman Tuhan selama masih ada kesempatan. Kalau kita perhatikan 2 Raja-Raja 20 ayat 4-11. Sebelum Yesaya keluar dari istana, Tuhan sudah menyuruh Yesaya untuk kembali lagi kepada Hizkia dan membawa kabar baru. Tuhan mendengar doa Hizkia. Ia memberikan tambahan umur dan tanda bahwa janjinya pasti digenapi dalam kehidupan Hizkia. Kesempatan yang Tuhan berikan bukan untuk hidup sesuka hati, tidak. Tetapi untuk hidup semakin setia kepada Tuhan. Tuhan sering memberikan kesempatan baru, namun kesempatan itu harus dipakai untuk semakin taat kepada Tuhan. Bukan untuk menyia-nyiakan hidup kita, tetapi untuk semakin taat kepada Tuhan. Sebab mendengar dan menaati firman Tuhan itu membuat kita hidup mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Sebaliknya, ketika kita mengabaikan firman, kita akan kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sudah kasih kesempatan, namun kita menyia-nyiakannya. Dalam kehidupan kita, contoh dalam kehidupan kita sekarang, ada orang yang setelah sembuh dari sakit, menjadi lebih setia, beribadah dan melayani Tuhan. Namun juga sebaliknya, ada orang yang ketika Tuhan memberikan mujizatnya, dipulihkan kembali, diberikan kesembuhan, dia malah kembali kepada cara hidupnya yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga di sini bisa kita lihat bagaimana kesempatan yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda. Namun firman Tuhan datang pagi hari ini. Bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan yang baru, marilah kita taati firman Tuhan. Kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Karena tanpa taat kepada firman Tuhan, kesempatan Tuhan disia-siakan. Hidup tidak bertumbuh dan mudah kembali kepada kebiasaan yang lama. Sebaliknya, ketika kita menghargai kesempatan dari Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, hidup memiliki arah, iman bertumbuh, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kesempatan dari Tuhan selalu disertai dengan tanggung jawab untuk lebih taat. Sehingga jangan kita menunda pertobatan. Lakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Gunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga yang menjadi kesimpulannya apa? Bagaimana memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, doa membuka hati kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang kedua apa? Taati firman Tuhan selama masih ada kesempatan. Kesempatan dari Tuhan harus menghasilkan kehidupan yang berubah. Kalau kita kaitkan dengan pedang roh,
Dalam surat Efesus Paulus berkata, terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Dan kalau kita lihat dari kisah Hizkia, perubahan terjadi karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Yesaya mula-mula itu menegur, engkau akan mati Hizkia. Tetapi firman Tuhan datang lagi kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya yang membawa pengharapan, yaitu apa? Aku telah mendengar doamu, aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Artinya apa? Firman Tuhan memiliki kuasa. Firman Tuhan mampu menegur, membangunkan, mengarahkan, memberi pengharapan, dan mengubah hidup kita. Jika kita ingin menggunakan pedang roh dengan benar, jangan hanya memiliki Alkitab saja, tetapi hiduplah dalam ketaatan kepada firman. Karena pedang roh bukan sekedar firman yang dibaca, melainkan firman yang dipercaya, diucapkan, dan dilakukan. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau begitu baik sehingga Engkau memberikan lagi kesempatan yang baru dalam kehidupan kami. Yang seharusnya kami tidak layak Tuhan. Engkau memberikan kesempatan untuk dan Engkau layakkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Pada hari ini kami kembali diingatkan bagaimana kami harus memanfaatkan kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ketika Engkau memberikan kami kesempatan. Kami tetap datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami semakin setia lagi mengiring akan Engkau. Kami taat melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.